Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan perancangan sistem manajemen yang terakhir sampai ke aspek jaminan sosial. Nah, di video kita kali ini akan membahas terkait dengan ketentuan penjadwalan kerja yang harus dilakukan untuk menjadwalkan karyawan. Ada dua macam metode. Yang pertama kita buat menjadi 3 grup, dan yang kedua kita buat menjadi 4 grup. Kita bahas dulu yang 3 grup ini. Jadi yang 3 grup itu dibagi ke dalam grup A, grup B, dan grup C, seperti di tabel yang sudah kita lihat. Kemudian dibagi 3 grup ini dibagi lagi, ada yang dibagi ke dalam 3 shift. Shift yang pertama itu bekerja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian shift yang kedua itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dan shift 3 itu dari jam 11 malam sampai jam 7 keesokan harinya. Karena 3 grup ini dibagi ke dalam 3 shift, maka hasilnya seperti pada kotak di tabel yang paling kiri. Jadi setiap shift, setiap grup itu punya giliran masing-masing. Jadi shift itu dilambangkan dengan angka. Angka 1 berarti shift 1, angka 2 shift 2, angka 3 juga berarti shift 3. Jadi masing-masing grup itu punya pembagian shift yang sama. Dari sini kita bisa lihat bahwa di beberapa hari, ya, di kolom tanggal itu ada di beberapa tanggal seperti tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 itu grup A, grup B, dan grup C semuanya mendapatkan libur. Jadi tidak ada jatah shift, sehingga ada di 3 hari ini yang tidak ada yang masuk. Jadi semuanya libur. Nah, itu adalah kelemahan dari pembagian 3 grup dan 3 shift. Nah, kemudian juga ada metode ketika pekerjaan itu dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama, shift 1 itu masuk di jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan shift 2 itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Konsekuensinya, untuk pembagian ini maka perusahaan itu memberikan insentif lembur karena bekerja lebih dari 8 jam. Untuk yang pembagian 3 grup dan 2 shift, berarti ada grup A, grup B, dan grup C. Kemudian shiftnya hanya ada 2, sehingga angka yang ada di tabel hanya ada angka 1 dan angka 2. Sehingga agar masing-masing grup itu punya giliran yang sama dalam bekerja shift 1 atau shift 2, maka hasilnya seperti ini, ya, di tabel yang tengah. Sehingga di beberapa tanggal yang libur itu hanya di 1 grup saja. Jadi hanya ada yang libur di setiap hari, yang libur hanya 1 orang dari 1 grup. Misalnya di tanggal 1, maka yang masuk adalah grup A di shift 1 dan grup C di shift 2. Kemudian misalnya di tanggal 3, maka gantian. Jadi yang shift 1 itu adalah grup B, yang dapat shift 2 itu grup A, dan grup C mendapatkan giliran libur. Begitu seterusnya untuk yang pembagian 3 grup dan 2 shift. Ada juga pembagian yang dibagi menjadi 4 grup. Sehingga ada grup A, grup B, grup C, dan grup D. Seperti yang kita lihat di tabel paling kanan. Selain ada 4 grup, juga dibagi lagi menjadi 3 shift, ya, sesuai dengan shift 1 jam 7 sampai jam 3 sore, shift 2 jam 3 sore sampai jam 11 malam, dan
shift 3 itu jam 11 malam sampai jam 7 pagi, sehingga hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak karyawan di pembagian 4 grup ini tidak bekerja overtime, tetapi memiliki porsi cuti atau libur yang bergantian ya, sehingga setiap hari ada yang libur tapi tetap pabrik itu bisa bekerja atau beroperasi terus-menerus. Ya, untuk menentukan jumlah karyawan di dalam proses, yang harus diperhatikan pertama adalah kapasitas produksi, yang di satuannya adalah produk per hari, atau juga kalau satuan produknya adalah liter maka bisa diganti dengan liter per hari. Nah, faktor selanjutnya itu juga tahapan proses harus diperhatikan. Apakah proses dalam pabrik itu batch atau continue? Batch itu berarti prosesnya terputus, kalau continue berarti prosesnya jalan terus. Nah, bisa kita lihat dari grafik yang dibuat oleh Villeban pada tahun 1984. Ya, bisa kita lihat ya. Sumbu X itu adalah P atau plant capacity, berarti kapasitas pabrik per hari. Satuannya produk per day atau juga jumlah satuan produk yang lain per hari. Sumbu Y itu simbolnya adalah M, itu merupakan hasil jumlah karyawan atau direct operating man dikali jumlah jam kerja yang harus dilakukan oleh karyawan itu per hari per jumlah processing step atau tahapan prosesnya mau berapa banyak gitu. Nah, di dalam grafik ini bisa kita pakai itu adalah garis 1, garis 2 atau juga garis 3. Untuk jenis proses batch atau continue-nya itu menentukan kita menggunakan garis 1, 2 atau 3. Garis 1 itu diperuntukkan untuk yang keterangannya di sini bisa kita baca adalah large equipment highly automated atau juga fluid processing only. Jadi kita gunakan untuk yang prosesnya adalah menggunakan bahan baku bentuknya fluida, sehingga atau juga bisa kita sebut yang prosesnya continue. Jadi kalau yang prosesnya continue kita pakai yang garis 1. Kemudian garis 2 itu adalah average condition atau kondisi umum. Jadi tidak bisa dibedakan antara batch dan continue. Itu kita pakai yang nomor 2. Yang nomor 3 di grafik ini sudah tertulis ya. Jadi multiple small unit for increasing capacity atau juga completely batch operation. Jadi yang prosesnya adalah termasuk batch atau terputus, maka bisa kita pakai yang garis nomor 3. Sehingga ketika kita menentukan kapasitas pabrik per hari, misalnya angkanya adalah kita ambil yang 20 ya. Jadi kalau sumbu X kita ambil 20, ketika proses itu termasuk dalam continue, maka kita tarik garis ke atas sehingga kita pakai yang garis nomor 1 ya, yang grafik nomor 1, sehingga muncullah jumlah operating man itu sekitar di antara angka 20-25 ya, bisa kita sebutkan 22,5 atau 23. Jadi 23 orang dikali jam kerja per hari per jumlah processing stepnya. Jadi ini hanya untuk satu processing step atau satu tahapan proses. Kalau untuk tahapan prosesnya berbeda, maka dilakukan perhitungan ulang kembali kebutuhan karyawannya. Jadi seperti itu ya.
untuk perhitungan jumlah karyawan. Aspek lain yang harus kita perhatikan dalam perancangan sistem manajemen adalah penggolongan tingkat pendidikan karyawan. Nah, ini fungsinya biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kedudukan dalam struktur organisasi. Yang tingkat pendidikannya lebih tinggi biasanya itu ditaruh di posisi seperti manajer. Jadi yang melibatkan proses pengambilan keputusan. Kemudian aspek selanjutnya itu adalah jumlah tenaga kerja. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan jumlah tenaga kerja ini, yang pertama tadi ya yang sempat kita bahas itu adalah kapasitas produk tiap hari, dan juga yang kedua jumlah tahapan prosesnya berapa, karena semakin banyak tahapan proses maka jumlah karyawan yang dibutuhkan pasti lebih banyak. Nah, aspek terakhir itu adalah status karyawan dan sistem upah. Status karyawan di sini bisa kita bedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah karyawan reguler. Jadi cirinya dia diangkat dan diberhentikan dengan SK dan mendapatkan gaji bulanan. Jadi sistem penggajiannya bulanan. Kemudian juga ada karyawan borongan. Itu sistem penggajiannya menggunakan upah borongan. Jadi setiap mereka mengerjakan sesuai dengan target maka diberikan upah. Kemudian juga ada karyawan harian. Itu sistem penggajiannya menggunakan upah harian yang dibayar setiap akhir pekan. Nah, bagaimana kita menentukan sistem upah? Itu biasanya disesuaikan dengan beberapa faktor. Yang pertama tingkat pendidikan. Yang kedua adalah pengalaman kerjanya seberapa lama. Kemudian juga tanggung jawab dan kedudukan. Jadi semakin tinggi tanggung jawabnya maka sistem upahnya juga berbeda. Dan keahlian, dan yang terakhir adalah pengabdian kepada perusahaan atau juga lama bekerjanya berapa lama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perancangan sistem manajemen untuk pabrik hasil perikanan. Di video selanjutnya akan kita bahas contoh-contoh soal untuk menghitung kebutuhan dan juga penjadwalan karyawan sesuai dengan sistem manajemen yang sudah ditentukan. Apabila ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom sepada di bagian diskusi.